Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Podpol, Podcast Politik. Welcome to the Baseface Network. Hari ini kita akan membahas yang lagi hangat-hangatnya nih, yaitu tentang IKN. Nah, saat ini saya sedang bersama teman-teman saya, Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Untan Pontianak. Di sini ada Kak Tia, Halo. ada Kak Clara, Halo semuanya. ada Kak Jessica, Halo semuanya, senang bisa bergabung di sini. dan Bang Gwen. Halo. Nah, terima kasih teman-teman mahasiswa yang telah hadir dalam podcast kali ini, yang bersedia menjadi narasumber dengan tema podcast kita kali ini, yaitu adalah dampak pembangunan IKN terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, sebelum kita masuk pertama kali ke pembahasan, pertama-tama kita akan membahas dulu apa sih IKN ini. Nah, pertama saya akan bertanya dulu nih kepada Kak Tia, bagaimana sih IKN itu? Menurut saya, IKN ini akan mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia, mengurangi ketimpangan antara Jawa dan wilayah lain di Indonesia, serta menarik investor dari luar agar dapat membantu perekonomian Indonesia sendiri. Jadi itu pengertian IKN menurut saya. Terima kasih. Saya juga mau menambahkan nih, seperti yang kita ketahui sekarang, Jakarta saat ini sangat padat akan penduduk dan akrab dengan kemacetan. Akan sedikit banyak berubah karena adanya pemindahan ibu kota ini. Tentunya Jakarta akan mendapat kesempatan untuk bernapas dengan pengurangan beban sebagai pusat pemerintahan, yang mungkin juga dapat mengurangi masalah urban seperti macet, polusi, dan banjir. Itu sedikit penambahan dari saya. Sekian. Nah, jadi itu ya teman-teman, gambaran IKN itu secara umum. Nah, selanjutnya apa sih menurut teman-teman di sini keterkaitan IKN dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat? Nah, boleh disampaikan pendapatnya di sini. Baik, di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai keterkaitan antara pembangunan IKN dengan peningkatan ekonomi. Pembangunan IKN dengan peningkatan ekonomi sangat erat kaitannya, karena dengan pindahnya IKN Nusantara diharapkan akan mampu menyebarluaskan manfaat pembangunan ekonomi. Di samping itu juga akan menurunkan kesenjangan antar wilayah di luar Pulau Jawa, serta mendorong investasi provinsi ibu kota negara baru dan provinsi sekitarnya, serta mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi sehingga tercipta dorongan nilai tambah ekonomi pada sektor non-tradisional pada berbagai wilayah di Luar Jawa. Terbukti bahwa selama tahun 2023, Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN telah meraih total realisasi komitmen permintaan investasi mencapai 41,4 triliun selama 3 rangkaian peletakan batu pertama. Bambang Susantono mengatakan bahwa capaian ini menjadi pijakan kokoh agar pembangunan IKN terus berjalan sesuai rencana, serta momentum ini juga akan mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional serta membuka peluang kerja luas bagi masyarakat. Sekian. Terima kasih nih Kak Tia. Dari penjelasan ini sangat detail dan sangat panjang ya. Nah, selanjutnya apakah di sini ada teman-teman yang ingin menambahkan dari penjelasan Kak Tia? Saya ingin menambahkan sedikit. Boleh, silakan Kak Clara. Menurut saya, pembangunan IKN akan menciptakan kesempatan dan peluang baik dalam bidang ekonomi maupun bidang lainnya. Seperti yang kita ketahui, pemindahan ibu kota Indonesia telah menjadi topik yang mendapat perhatian luas. Tentunya terdapat beberapa kesempatan dan peluang yang dikaitkan dengan pemindahan ibu kota. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang terkait pemindahan ibu kota. Beliau mengatakan pemindahan ibu kota bertujuan untuk memberikan kesempatan serta peluang yang lebih merata dengan menciptakan pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa, sehingga ibu kota menjadi bukanlah terpusat melainkan pemerintahan, tetapi bukan terpusat pada pemerintahan maksud saya, tetapi juga dalam hal ini peran swasta juga dibutuhkan.
menurut pandangan saya sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, pemindahan ibu kota diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara Jawa dan wilayah di luar Pulau Jawa. Lebih dari setengah penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, dan pembangunan yang cenderung terpusat di pulau ini telah memperbesar kesenjangan distribusi ekonomi antara Jawa dengan pulau lainnya. Selain itu, pemindahan ibu kota diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur. Dengan memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa, diharapkan akan terjadi dorongan perdagangan antara wilayah maupun peningkatan investasi di provinsi ibu kota, negara baru, dan provinsi sekitarnya, serta diversifikasi ekonomi. Hal ini diharapkan dapat menciptakan nilai tambah ekonomi pada sektor non tradisional di berbagai wilayah di luar Jawa. Selain itu juga, pemindahan ibu kota juga diharapkan dapat memberikan peluang kerja yang lebih besar dan menyerap tenaga kerja di wilayah baru. Jadi itu sedikit dari pemahaman yang saya tangkap dari IKN ini. Sekian. Baik, terima kasih Kak Clara ya. Ya. Cukup banyak nih dari pemaparan Kak Clara dan Kak Tia. Jadi penonton pol ini bisa mempertimbangkan untuk berkarir di sana. Nah, tapi kalau kita pikir sesuatu pembangunan ini pasti menimbulkan dampak positif dan negatif. Nah, bagaimana nih pendapat teman-teman di sini tentang dampak negatif dan positif pembangunan IKN ini? Saya menanggapi boleh? Boleh. Kalau menurut saya dampak positif adanya IKN ini dibagi menjadi dua, itu dampak positif jangka pendek dan dampak positif jangka menengah dan jangka panjang. Untuk dampak positif jangka pendeknya atau yang biasa kita kenal dengan masa konstruksi, yang pertama itu mendorong ekonomi melalui investasi infrastruktur. Pembangunan IKN akan mendorong investasi dalam infrastruktur yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mendorong perdagangan antar wilayah di Indonesia. Dengan lokasi yang strategis, IKN akan memfasilitasi perdagangan antar wilayah di Indonesia. Lalu yang ketiga, mendorong output sektor lain. Pembangunan IKN akan menyusul pertumbuhan sektor lain seperti konstruksi, perhotelan, dan transportasi. Untuk dampak positif jangka menengah dan jangka panjang, yang pertama itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. IKN akan menjadi pusat aktivitas ekonomi yang berdampak positif pada pertumbuhan nasional. Yang kedua, mendorong peningkatan sektor non-tradisional. Dengan adanya IKN, sektor non-tradisional seperti teknologi, pendidikan, dan layanan akan berkembang. Dan yang ketiga, mendorong diversifikasi ekonomi di Kalimantan. IKN akan membuka peluang diversifikasi ekonomi di wilayah Kalimantan. Oke, baik, saya menambahkan sedikit karena ada dampak positif, jadi akan ada menimbulkan dampak negatif juga. Ya. Salah satunya yang pertama akan adanya migrasi besar-besaran yang tentunya akan yang dampaknya itu akan berdampak kepada masyarakat yang terdampak di sekitarnya. Maksud saya masyarakat asli yang ada di situ. Jadi dari sumber yang saya dapat, masyarakat lokal di situ juga akan merasa terusik dari tanah mereka, yang dimana IKN ini akan menjadi magnet ekonomi yang baru. Yang kedua, di situ juga pasti akan ada kurangnya daya saing masyarakat, dan masyarakat di situ juga pasti akan merasa terusik dengan adanya pendatang karena kurangnya daya saing masyarakat dan lapangan kerja yang tersedia gitu. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa pembangunan IKN ini diharapkan membawa manfaat ekonomi yang signifikan, termasuk pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Relokasi ini juga bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta dan mendorong pertumbuhan di wilayah baru. Namun, tantangan seperti migrasi besar-besaran dan adaptasi teknologi di masyarakat lokal perlu ditangani dengan strategi yang inklusif
untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dan mendapat manfaat dari perubahan ini. Nah, sudah sejauh ini gimana menurut pandangan penonton? Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Nah, segitu saja buat Popol pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Kak Gia. Terima kasih juga kepada Kak Clara, Ya, sama-sama Pun. Kak Jessica, Oke, terima kasih juga. Dan- Senang bisa berpartisipasi dalam podcast kali ini. dan Bang Glenn atas wawasan dan pendapatnya yang berharga hari ini. Terima kasih juga pada pendengar setia Popol yang telah bersama kami. Diskusi hari ini telah membuka banyak pemahaman tentang potensi dan tantangan dari pembangunan ibu kota Nusantara. Semoga informasi yang kita bagikan bisa berguna dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung dan mendengarkan Popol untuk topik-topik menarik lainnya. Terima kasih. See you. Selamat.